Di samping itu juga bahwa memang kewajiban kita pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum. Makanya kami di PASU, saya katakan, di PASU, kami lebih cenderung banyak pengabdian-pengabdian. Karena kalau urusan kantor masing-masing seperti konsorsium juga saya pikir semua udah selesainya ini. Ya kan, masing-masing udah punya kantor profit, kantor A, kantor B, kantor C. Nah, kapan dia ngabdi? Ya lewat konsorsium. Jadi tepat saya pikir itu. Sangat tepat ya. Tepat. Jadi ada tadi cerita non litigasi, ada litigasi. Dua-dua ini semuanya di tengah masyarakat ini sekarang momok. Sulit kali mendapatkan akses. Tapi kita nggak boleh pesimis. Tetap harus optimis. Optimis. Iya, karena bangsa kita ini sekarang ini bukan dalam bangsa yang maju. Masih dalam tumbuh kembang pertumbuhan. Dia kalau bangsa-bangsa maju seperti Eropa, Amerika, di Amerika presiden udah pengacara. Itu udah banyak kurikulum vitae-nya itu. Nah, di Indonesia belum pernah. Kita berharap dari konsorsium nanti lahir para pemimpin-pemimpin yang siap untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini dari kelompok pengacara gitu. Oke. Itu statement Bung Eka atau Bang Eka ya, berapi-api, yang menyimpulkan kalau bisa jadilah advokat yang mempunyai hati nurani untuk kepentingan banyak orang. Ini kita geser dulu sedikit nih. Tambahan sedikit aja. Saya harus sampaikan kepada publik, masyarakat, bahwa Otmaz Tompul Otmaz Tompul pernah menyatakan kalau mau jadi advokat itu katanya, apalagi kelompok advokat muda ya, kelompok advokat milenial, letakkan hatimu kepada orang miskin. Nah, kenapa ini penting? Agar ketika kita sudah beranjak dari orang-orang miskin, maka tidak lagi istilahnya kita bilang ya, terlanjur pamali ketika menerima klien orang kaya. Karena memang kita udah biasa membantu orang-orang susah. Susahnya kadang-kadang kan kuasanya mau besar aja. Belum apa-apa kuasanya mau besar aja. Ini kan semuanya kan bertangga-tangga ini. Sama seperti sekolah juga, SD, SMP, SMA. Nggak mungkin dari SD perguruan tinggi langsung, nggak mungkin. Nah, jadi artinya biarlah itu berjalan secara natural. Tapi saya mengapresiasi bahwa kehadiran konsorsium ini saya harapkan memang berdampak, memberi dampak dan akses positif kepada masyarakat. Ya silakanlah datang ke Analis Kopi. Oke. Ya kan? Mantap Bung Eka ya, sudah berapi-api tadi itu untuk menjelaskannya. Nanti ada ditambahkan juga sedikit sama pengacara senior kita ya, Bang Wahyu Wuri, sarjana hukum, yang mungkin ya di antara di konsorsium ini beliau sudah luan jadi advokat. Sedikit Bang Wuri. Ya. Apa ini namanya tadi? Ya, tanggapan abang tentang konsorsium. Adik-adik ini membentuk konsorsium terdiri dari beberapa kantor, sehingga ada tujuan mulia yang ada dipesan di situ. Ya, konsorsium ini sudah terbentuk ya dari beberapa kantor-kantor advokat gitu. Tentunya itu sangat baik. Jadi mudah-mudahan konsorsium ini bisa berjalan seperti Mas Eka bilang tadi, juga tidak terlepas harus tidak alergi dengan organisasi gitu. Jadi konsorsium ini maunya ini kan untuk ada edukasinya juga. Ada edukasi, ada bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu gitu. Untuk yang profit ya silakan aja juga ya kan. Itu harus adalah itu kan keseimbangannya gitu. Jangan untuk edukasi gitu maunya dari mulai ya saya juga di organisasi itu ada di bagian pendidikan saya gitu. Nah, maunya coba datang ke sekolah-sekolah atau memang bisa kita nanti kerjasama dengan sekolah yang saya bina itu mengasihkan edukasi mengenai hukum itu. Jadi dari mulai kecil itu anak-anak itu udah mengerti mereka hukum gitu. Apa itu dari ya macam sekarang aja ini kita kalau memang anak-anak itu kurang disiplin gitu ya. Karena apa? Nanti sampai besar itu nanti terus saja
kurang nggak ada disiplin ya nanti kalau karena apa? Karena memang kurang mendapat edukasi mengenai hukum. Nanti dari mulai tingkat SD, itu kan dari mulai guru-gurunya, dari mulai SMP, anak-anak itu guru-gurunya pun juga dikasih edukasi mengenai hukum ini kan gitu. Jadi macam mana pendidikan kita sekarang juga mau maju kan gitu. Guru-gurunya aja sekarang takut gitu kan, takut memberi hukuman saat mendidik saat mendidik itu takut dia memberi hukuman gitu. Nanti dipukul sedikit aja ngadu ke orang tuanya udah. Bagaimana siswa itu tertempa dengan baik? Ya, macam mana ya kan. Jadi dengan adanya konsorsium ini coba datang ke sekolah-sekolah memberi advis, memberi edukasi sama gurunya gitu kan. Bagaimana ini cara mendidik anak-anak ini supaya guru-guru itu juga terlindungi. Benar. Kan gitu. Jadi pendidikan kita maju gitu, disiplin. Jadi dia lebih maju lagi kan dari negara-negara lain. Kalau sekarang ini guru-gurunya pun jadinya memberi pelajaran itu ya udah sekedar aja. Mau pintar kok pintar. Takut tersandung hukum ya, Pak? Iya. Iya. Mau pintar kok pintar, nggak pintar kok udah katanya. Nah, seperti itu jadinya. Ada pesan yang lain, Bang? Ya pesannya itulah, konsorsium ini teruslah Konsisten ya, Pak? Konsisten, terus membantu baik warga-warga yang kurang mampu, memberikan edukasi ini yang penting lah kan, dari mulai tingkat bawah sampai jadi mereka tidak melanggar hukum. Nah, itu aja. Ada yang mau ditambah lagi, Bang? Cukup ya. Ini sedikit lagi kepada Ketua Pasu nih. Ini kan live kita atau media kita ini live nih ya, nasional yang melihat dan menonton. Sedikitlah pesannya untuk masyarakat yang agak sedikit yang kurang terjangkau ya, atau tidak tersentuh dengan hukum. Mudah-mudahan dari media konsorsium ini bisa mereka mendapatkan edukasi tentang hukum. Sedikit dulu, Mas Eka. Baik, Bang Neman. Jadi gini, saya udah memantau sepekan terakhir, ada di Facebook, ada di Twitter, maksud saya di TikTok. Jadi memang Openg ini sudah ada aplikasinya gitu loh, ya kan? Sudah ada. Jadi ya masyarakat silahkanlah untuk bisa mengikuti informasi-informasi yang disajikan. Lalu kemudian ini tentu akan membantu agar semua lapisan masyarakat mengetahui keberadaan konsorsium advokat. Nah, harapannya konsorsium tadi selain konsisten juga memang mampu dan mau untuk menangani kasus-kasus ketika masyarakat kecil katakanlah tidak mampu, ingin butuh bantuan hukum. Datang ke sini. Datang kemari gitu. Kalau memang dianalis, kalau memang ada nanti kantornya yang lebih bonafit lagi silakan. Tapi intinya bahwa tentu ini positif ya, baik konsorsium ini baik menurut saya, dan bagi kita makin banyak elemen-elemen yang peduli terhadap kepentingan hukum masyarakat kecil ini semakin baik, bukan semakin tak baik tapi semakin baik. Justru kadang-kadang orang nggak tahu kemana dia mengadu. Nah, dengan adanya konsorsium, apalagi misalnya ada nama-nama yang lain muncul, tentu ini akan mudah masyarakat menjangkau akses hukum gitu. Oke, sudah sangat hangat pembahasan hari ini. Jadi kepada netizen atau masyarakat yang melihat podcast ini tadi ya, datanglah ke Analis Kopi ya, Analis Kopi Jalan Ampera Raya nomor 18, Kecamatan Medan Timur. Di sini Anda bisa sampaikan permasalahan hukum Anda ya. Apa saja kendala-kendalanya, konsorsium siap untuk menadvis. Salam Openg. Sukses.